Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky secara terang-terangan mengancam Belarus. Lukashenko hanya punya waktu 1 minggu untuk berhenti membantu Rusia dalam perang. Jika tidak, hal itu akan dilakukan oleh angkatan bersenjata Ukraina. Di kalangan propagandis Belarus, kepanikan yang nyata pun terjadi, seperti yang sudah diduga. Kamu punya waktu 1 minggu untuk siuman. Seminggu. Kamu bahkan sudah tidak bisa mengucapkan kata-kata. Benar-benar sudah keterlaluan. Berani mengancam Alexander Lukashenko. Dia berani-beraninya. Presiden Amerika Serikat Donald Trump belum sempat kembali dari Eropa, sudah langsung membuat kehebohan dengan menyerang para pemimpin Eropa itu. Dia menghina Perdana Menteri Italia, Giorgia Meloni, dan menuntut Eropa untuk memberikan kepada Amerika uang sebesar $350 miliar yang katanya Joe Biden berikan ke Ukraina untuk perang. Pakai militer kami saja, kalian cuma perlu membayar kami. Presiden Amerika Serikat Donald Trump begitu kembali langsung menyerang para pemimpin Eropa. Sementara itu muncul rincian baru tentang bagaimana para pemimpin Eropa bersama Vladimir Zelensky melakukan negosiasi rahasia dengan orang-orang Rusia tanpa sepengetahuan rakyat Ukraina. Dan sekarang Presiden Dewan Eropa mengatakan bahwa itu normal, seolah-olah harus berdialog dengan orang Rusia, bahkan jika rakyat Ukraina tidak mengetahuinya. Dan sekarang kita punya mediator lama yang muncul lagi dalam negosiasi untuk mengakhiri perang. Dia adalah Presiden Brazil. Presiden Donald Trump. Nama saya Alexi Peci, sekarang kita akan membahas semua topik ini bersama-sama. Jadi, belum sempat media dunia menulis tentang bagaimana orang Eropa berhasil meyakinkan Donald Trump mengenai Ukraina dan Eropa. Tahu-tahu Donald Trump sendiri setelah kembali ke Amerika Serikat, kembali menyerang orang Eropa dengan kritik dan penghinaan. Hari ini Menteri Luar Negeri Italia Antonio Tajani membatalkan kunjungan resmi yang dijadwalkan pada 21 dan 22 Juni ke Amerika Serikat. Dalam bahasa diplomatik, ini adalah bentuk protes yang cukup keras. Dan hal ini terjadi setelah Presiden Amerika Donald Trump dalam wawancara dengan saluran televisi Italia La LA7 menyatakan bahwa Perdana Menteri Giorgia Meloni diduga memohon padanya untuk berfoto bersama di KTT G7 di Avian-le-Bene, Prancis. Dan dia menambahkan bahwa dia tidak ingin Meloni lagi menjadi penggemar dan temannya. Nah, mari kita berhenti di sini, saya akan jelaskan apa yang terjadi. Dalam wawancara dengan LA7 yang dipublikasikan pada 19 Juni, Donald Trump mengklaim bahwa Giorgia Meloni benar-benar mengejarnya di KTT di Avian dan memohon padanya untuk berfoto bersama. Dan dia setuju hanya karena kasihan pada Perdana Menteri Italia itu. Selanjutnya saya akan kutip ucapannya. Saya sebenarnya bisa saja tidak melakukannya, tapi saya merasa kasihan padanya. Mungkin dia sangat senang. Saya senang karena saya hanya berbicara dengannya. Meloni segera membalas di akun media sosial X miliknya menyebut kata-kata Trump sebagai karangan belaka. Berikut kutipannya. Sejujurnya saya terkejut. Saya tidak mengerti mengapa Presiden Amerika Serikat bersikap seperti itu terhadap sekutunya dan ini bukan pertama kalinya. Menyedihkan bahwa Trump tidak menunjukkan ketegasan yang sama terhadap musuh-musuh Barat dan justru bersikap jauh lebih lunak kepada para pemimpin mereka. Tapi satu hal, dia harus ingat, baik saya maupun Italia tidak pernah merendahkan siapapun. Trump belum tenang dan begitu bangun hari ini langsung membuat postingan baru di media sosial Truth Social. Dia mengulangi bahwa Meloni berulang kali memintanya untuk berfoto bersama dan menambahkan bahwa dia dengan cepat kehilangan popularitasnya di Italia. Katanya foto bersama Trump bisa meningkatkan popularitasnya, tanpa itu dia dianggap bukan siapa-siapa. Lalu apa sebenarnya yang membuatnya tersinggung? Kenapa Donald Trump bersikap seperti itu dan mengapa dia menyerang Meloni? Selanjutnya saya akan mengutip perkataannya yang membuat semuanya menjadi jelas. Popularitasnya di Italia menurun, mungkin karena dia menolak Amerika Serikat, negara yang benar-benar mencintai dan melindungi Italia ketika kami tidak membiarkan Iran mendapatkan senjata nuklir. Dia bahkan tidak mengizinkan kami menggunakan bandara dan landasan pacu Italia. Itu menciptakan masalah logistik yang sangat besar bagi kami. Dan sekarang setelah Amerika Serikat meraih kemenangan militer atas Iran, dia ingin berteman lagi demi meningkatkan popularitasnya. Tidak, terima kasih.
Tapi itu, seperti kata pepatah, baru permulaan saja. Dan di sini, hampir tidak ada yang terkejut, karena Donald Trump terlihat seperti kakek tua yang suka mengomel. Maaf, tapi dia sudah menghina hampir semua orang. Dan media Amerika, tahu kan, sekarang bahkan mulai membuat semacam peringkat, kolom, di mana mereka benar-benar menghitung berapa banyak yang ada. Masih ada beberapa pemimpin di dunia yang belum pernah dihina oleh Trump sama sekali. Dan sekarang daftar itu sudah hampir habis. Dan Anda akan terkejut, atau mungkin juga tidak. Tapi dalam daftar orang yang belum pernah dihina oleh Trump, kebanyakan adalah penjahat perang, diktator seperti Xi Jinping, Vladimir Putin, Alexander Lukashenko, Matshabu Khamenei, dan sebagainya. Mereka inilah yang tidak dia hina. Sedangkan kepada sekutu-sekutunya, dia hanya berteriak seperti kakek yang suka mengomel. Dan dia menggunakan ungkapan yang cukup vulgar. Tapi sekali lagi, itu baru permulaan saja. Kemarin, Trump memamerkan kepada semua orang pesawat kepresidenan utama barunya. Itu adalah pesawat yang sama yang tahun lalu diberikan kepada dia sebagai hadiah oleh Qatar. Dan di depan pesawat itu, yang dia sebut sebagai Gedung Putih Portable, dia menyatakan bahwa negara-negara Eropa sekarang harus mengganti rugi kepada Washington sebesar 350 miliar dolar, yang menurutnya telah dikeluarkan untuk bantuan militer ke Ukraina pada masa pemerintahan Joe Biden sebelumnya. Sudah jutaan kali dibuktikan bahwa tidak pernah ada 350 juta apalagi miliar, tapi kita abaikan saja hal itu. Dan saat berbicara di pangkalan militer Andrews, Trump mengatakan bahwa dalam pertemuannya dengan para pemimpin Eropa di Prancis, dia mengingatkan mereka tentang besarnya pasokan senjata Amerika ke Ukraina. Kutipannya, "Kami telah memberi kalian," saya katakan kepada mereka, coba pikirkan, 350 miliar dolar dalam bentuk pesawat, senjata, segala jenis, dan lainnya. Dan banyak yang telah diberikan. Banyak yang telah diberikan oleh Biden kepada Ukraina. Dan mereka seharusnya membayar untuk itu. Yang berarti negara-negara Eropa seharusnya membayar untuk itu. Tapi itu tidak ada dalam rencana mereka. Tidak ada yang meminta mereka untuk membayar. Yang perlu dilakukan hanyalah berkata, ambil perlengkapan militer kami, cukup bayar kami. Cukup bayar kami. Tidak ada yang meminta. Saya bilang, kenapa Anda membayar? Tidak ada yang meminta kami, Pak. Saya bersama para pemimpin Eropa di akhir pekan lalu. Saya bilang, kami sudah memberi kalian 350 miliar. Ingat itu, akan ada kelanjutannya. 300 senjata dari segala jenis dan hal-hal lainnya. Dan mereka berkata, kenapa? Saya bilang, kenapa kalian tidak melakukannya? Dan dia berkata, ya, tidak ada yang pernah meminta kami. Nah, menurut pernyataannya, pemerintahan Joe Biden hanya memberikan bantuan dan bahkan tidak menuntut sekutu Eropa untuk membayar, meskipun menurutnya mereka seharusnya membayar semua itu. Berikut kutipan lain dari Trump. Yang perlu dilakukan hanyalah mengatakan kepada orang Eropa, cukup bayar kami. Tapi ketika saya bertanya kepada orang Eropa, kenapa mereka tidak membayar, mereka menjawab, tapi tidak ada yang meminta kami, Pak. Saya ingatkan juga, pada Februari 2025, Trump sudah mengkritik kurangnya pelaporan yang layak terkait bantuan Amerika untuk Ukraina, dengan menilai kontribusi Amerika Serikat lebih dari 300 miliar dolar. Setelah itu, jumlah ini naik menjadi 350 miliar. Dan saat itu, lebih dari setahun yang lalu, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky sepenuhnya membantah angka-angka tersebut, sambil menegaskan bahwa totalnya. Saya tekankan, jumlah total seluruh bantuan pada saat itu untuk Ukraina sekitar 320 miliar dolar, di mana sekitar 120 miliar didanai di dalam Ukraina, dan sekitar 200 miliar dibagi antara Amerika Serikat dan sekutu-sekutu Eropa. Pada saat yang sama, Zelensky menunjukkan 67 miliar dolar dalam bantuan militer dari Amerika Serikat dan 31,5 miliar dolar dalam dukungan keuangan langsung. Jadi secara total sekitar 100 miliar, tapi jelas bukan 350. Dan sudah setahun, Ukraina tidak menerima 1 sen pun. Bantuan dari Amerika Serikat dan semua senjata dibeli oleh orang Eropa dari Amerika Serikat lalu diberikan kepada Ukraina. Sementara itu, Ukraina dan Eropa telah menata ulang semua rantai pasokan sedemikian rupa sehingga mereka tidak lagi cari muka pada Donald Trump. Saya ingatkan di episode sebelumnya, saya sudah menceritakan bagaimana Macron pada dasarnya secara terbuka menyatakan bahwa ya, Donald Trump di Anchorage, Alaska pada 25 Agustus 2025 memang benar, dia benar-benar mencoba ya untuk menyerahkan Ukraina kepada Vladimir Putin, memberikan Donbas, memberikan Crimea, dan sebagainya. Banyak orang kemudian bertanya-tanya, bagaimana sebenarnya Trump berniat menyerahkan Donbas kepada Putin tanpa persetujuan Ukraina? Bagaimana dia sebenarnya berencana memaksa Ukraina menyerahkan wilayah-wilayah itu?
Banyak orang terkejut dengan hal ini, tapi saya akan sedikit menjelaskan. Situasi yang sedang terjadi di Timur Tengah saat ini sangat mirip. Karena Trump, saya tekankan Trump, Presiden Amerika, memasukkan kewajiban-kewajiban tertentu dalam kesepakatannya dengan Iran misalnya. Kewajiban bahwa Israel akan menghentikan perang di Lebanon. Netanyahu berkata, apa hubungannya kami dengan kesepakatanmu? Kami sama sekali tidak wajib mematuhinya. Tapi Trump mengentakkan kakinya, gelisah, marah, dan berkata, kenapa Israel menyerang Hizbullah di Lebanon lagi? Bukankah aku sudah bilang Israel tidak akan menyerang lagi? Bahkan dalam perjanjian yang Trump tandatangani dengan Iran, tertulis bahwa Israel wajib menarik semua pasukannya dari wilayah Lebanon. Apakah Trump bertanya kepada Netanyahu atau orang Israel, bolehkah hal itu dimasukkan dalam kesepakatan? Tidak, dia tidak bertanya. Begitulah cara Trump menjalankan diplomasi dengan sangat lancang. Sekarang, mari kita kembali ke Eropa. Faktanya, perwakilan dari Kementerian Pertahanan menyatakan bahwa Inggris sedang mengembangkan senjata jarak jauh yang terjangkau yang dapat digunakan di Ukraina tanpa bergantung pada Amerika Serikat dalam hal suku cadang dan data. Ini sangat penting. Disebutkan bahwa dalam beberapa bulan ke depan, Inggris dan Ukraina akan melakukan uji coba 3 sistem balistik dari 3 perusahaan terbesar, yaitu MBDA, MGI Engineering, dan Rotron Aerospace. Dan jika uji coba tersebut berhasil, mereka berencana untuk mengirimkannya ke garis depan pada tahun ini juga. Jadi secara singkat, intinya adalah membuat versi murah dari rudal Storm Shadow untuk produksi massal. Dan inilah yang ditulis oleh Bloomberg, bahwa persyaratan utama dari pemerintah Inggris adalah agar rudal-rudal baru ini dapat beroperasi secara independen dari Amerika Serikat. Dan berbeda dengan Storm Shadow, rudal-rudal ini tidak akan mengandung komponen Amerika dan tidak memerlukan data dari Amerika. Dan di sini saya ingin mencatat bahwa di London, seperti juga di ibu kota Eropa lainnya, ada kekhawatiran besar bahwa Trump akan menarik diri dari Eropa. Oleh karena itu, mereka memutuskan untuk sebisa mungkin menjadi mandiri. Sementara itu, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky secara terbuka mengancam Belarus dan memberi Lukashenko waktu 1 minggu untuk mencegah serangan terhadap Belarus. Namun sebelum melanjutkan episode ini, saya ingin meminta Anda untuk berlangganan saluran ini, menulis komentar Anda, dan jangan lupa untuk menyukai episode ini. Dan saya akan memberitahu Anda bahwa di platform Patreon serta di Telegram, saya telah membuat komunitas tertutup bernama Peachy Insight. Saya mengundang Anda ke sana dengan biaya kecil, di mana kita bisa mendiskusikan berbagai topik bersama-sama. Saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda. Di sana akan ada siaran langsung eksklusif hanya untuk pelanggan berbayar. Dan di sana, bersama Anda, kita bisa mendiskusikan, misalnya, ide-ide untuk episode mendatang di YouTube ini. Di sana juga Anda bisa mengajukan pertanyaan pribadi kepada saya yang pasti akan saya jawab secara pribadi untuk Anda. Jika Anda hanya ingin mendukung sekali saja, semua tautan, semua detail, baik untuk komunitas eksklusif maupun untuk platform donasi, ada di deskripsi video ini. Saya akan sangat berterima kasih atas dukungan apapun dari Anda. Dan silakan ikuti juga media sosial saya. Tautannya juga ada di deskripsi video ini. Di sana misalnya juga ada materi-materi yang tidak selalu muncul di YouTube ini. Sekarang kita lanjutkan. Jadi pertama-tama saya akan menampilkan video dari propagandis Belarusia. Azarenka ini bisa dibilang seperti Solovyov versi sederhana dari Belarusia. Coba saja kalian lihat betapa kesalnya dia. Kamu punya waktu seminggu untuk sadar dari mabukmu. Seminggu. Kamu bahkan sudah tidak bisa bicara dengan jelas. Kamu benar-benar sudah keterlaluan. Berani-beraninya kamu mengancam Alexander Lukashenko. Dasar bajingan busuk. Alexander Lukashenko terbang di bawah bom NATO. Saat itu kamu bahkan masih bocah ingusan. Alexander Lukashenko membangun tentara, pertahanan, dan pasukan rudal saat kamu menari di channel 1 untuk Solovyov bersama dengan Galkin. Dan kemudian mabuk, minum sampai tidak sadar, dan muntah-muntah. Aiga, dasar bajingan. Dan itu terjadi setelah Alexander Lukashenko sekali lagi mengulurkan tangan. Dia bilang, kita harus menghentikan pembunuhan bangsa Slavia. Kamu bukan orang Slovenia, Slavia bukan manusia. Kamu hanya bajingan, kutu. Jadi, apa yang terjadi? Volodymyr Zelensky menyatakan bahwa yang disebut Presiden Belarus, Alexander Lukashenko,
hanya punya waktu 1 minggu untuk mencabut pemancar ulang bagi drone yang mengarahkan serangan drone Federasi Rusia ke kota-kota Ukraina, atau Kiev yang akan melakukannya. Tidak perlu kata-kata yang berlebihan. Hari ini di menaranya dia memiliki pemancar ulang. Pemancar ulang Rusia, Belarusia, apa bedanya bagi kita? Di wilayahnya, di sepanjang 2 provinsi yang berbatasan dengan Ukraina, terdapat peralatan yang mengarahkan tembakan ke penduduk Ukraina, tepatnya ke penduduk sipil. Di sana kita tidak punya garis depan yang kuat sekarang antara Ukraina dan Belarusia. Di sana warga sipil dibunuh, di sana ada pemancar ulang di menara-menara tertentu. Apakah dia bisa menurunkannya? Untuk apa kata-kata bahwa dia tidak ingin berperang? Suruh dia lepaskan peralatan itu. Suruh dia matikan peralatan itu. Saya pikir 1 minggu sudah cukup baginya untuk melakukan itu. Kenapa saya bilang minggu, 1 minggu? Karena sekarang setiap hari. Karena itu. Warga sipil kita terus tewas. Anak-anak terluka. Jika dia tidak melakukannya, kita yang akan melakukannya. Dan hal yang sama juga berlaku misalnya untuk industri pengolahan minyaknya. Kami melakukan segala hal agar Rusia tidak memiliki kesempatan untuk menjual minyak dan akibatnya memberikan solar dan minyak kepada tentaranya. Karena semua itu digunakan melawan kita. Hari ini dia adalah pemasok utama. Atau salah satu pemasok utama untuk tentara Rusia. Tepatnya Lukashenko, tepatnya Belarus. Bisakah ini dihentikan? Saya yakin itu ada dalam kekuasaannya. Dan dialah yang mengendalikannya. Itu adalah jawaban atas jawaban Lukashenko ketika dia meminta maaf atas kata-katanya tentang Zelensky. Dan menurut Presiden Ukraina, Belarus adalah salah satu pemasok utama minyak untuk tentara Rusia. Dan selanjutnya ada satu kutipan lagi. Bisakah ini dihentikan? Saya yakin itu ada dalam kekuasaannya. Dan saya ingatkan, sebelumnya diktator Belarusia Lukashenko memberikan wawancara kepada saluran TV Al-Arabi di mana dia meminta maaf atas kata-kata kasarnya kepada Volodymyr Zelensky. Dan dia meyakinkan bahwa Minsk tidak akan ikut berperang. Dan secara keseluruhan, wawancara itu terdengar seperti keputusasaan. Seolah-olah mengatakan, jangan salah paham, kami sama sekali tidak akan ikut perang. Kalau tidak, Belarus tidak akan tersisa apa-apa, dan seterusnya, dan seterusnya. Tapi di sini ada rencana licik dari Lukashenko sendiri yang akan saya jelaskan sedikit nanti. Jadi, menurut kata-kata Lukashenko, jika Belarus ikut perang, garis depan untuk Rusia akan bertambah sepanjang 1.500 km, dan, kutipannya, kami bersama orang Rusia tidak akan mampu mempertahankan sektor itu. Lukashenko juga mengakui bahwa Belarus sangat rentan secara militer dan sepenuhnya terekspos di hadapan militer Ukraina. Jadi jika mau, kutipannya, jika mau, angkatan bersenjata Ukraina bisa menyerang fasilitas vital negara ini. Maksudnya, mereka bisa menghancurkannya. Artinya, fasilitas itu akan menjadi sasaran serangan mereka, maksudnya di Belarus. Lukashenko juga menyinggung bahwa baik rakyat maupun militer Belarus tidak menerima perang apapun dan tidak ingin terlibat di dalamnya. Saya juga ingin mengingatkan bahwa setelah pertemuan Dewan Ekonomi Eurasia di Astana pada 29 Mei, Lukashenko berbicara tajam tentang Presiden Ukraina. Saya tidak tahu apa yang mendasarinya, tapi inilah yang dia katakan saat itu. Mungkin saja ada sesuatu yang terjadi di sana. Mungkin dia merokok sesuatu, lalu mulai membuat pernyataan-pernyataan itu. Itu yang dia maksudkan tentang Zelensky. Dan baru-baru ini, Lukashenko dalam wawancara dengan Al-Arabiya menyatakan, kutipan, jika Vladimir Alexandrovich tersinggung, saya minta maaf kepadanya atas kata-kata tersebut. Dan di sini saya ingin menekankan bahwa Lukashenko tidak hanya melihat serangan-serangan ke Moskow dan memahami apa konsekuensinya bagi dirinya. Jika Ukraina benar-benar mulai menyerang Belarus, Lukashenko juga memikirkan arsitektur Eropa pasca perang dan sekali lagi mencoba bermanuver. Lukashenko bisa bertahan begitu lama berkuasa di Belarus karena jika kita melihat periode sebelum perang, dia terus-menerus bermanuver. Kadang dia berteman dengan orang Eropa, lalu dengan Moskow, lalu kembali dengan orang Eropa, lalu lagi dengan Moskow, kemudian dengan Tiongkok, dan seterusnya. Dan sekarang Lukashenko kembali mencoba sedikit menjajaki situasi di Eropa. Mari kita akui dia cukup beruntung karena mendapat perhatian dari Donald Trump. Dia menyadari hal itu. Dan dalam wawancara, Lukashenko mengakui bahwa dia berharap mendapat bantuan dari Washington untuk menormalkan hubungan dengan Uni Eropa.
Dan itu bukan sekedar kata-kata. Departemen Luar Negeri Amerika Serikat telah mengirim surat ke Kiev, Warsawa, dan Vilnius dengan tawaran untuk memastikan transit potas Belarus. Jadi, Amerika Serikat benar-benar berusaha untuk mengeluarkan Belarus dari isolasi. Namun, Ukraina sangat ingat bahwa justru dari wilayah Belaruslah roket-roket diluncurkan dan pasukan Rusia masuk pada tahun 2022. Dan Lukashenko, ya dia benar-benar tidak akan bisa, seperti kata pepatah, lolos begitu saja. Sementara itu, di Uni Eropa sedang terjadi skandal karena adanya hubungan dengan orang-orang Rusia. Ternyata, Presiden Dewan Eropa Antonio Costa diam-diam menjalin dialog dengan Kremlin untuk bernegosiasi mengenai penghentian perang Rusia melawan Ukraina. Menjawab pertanyaan hari ini tentang mengapa dia mencoba membuka saluran diplomatik dengan Rusia tanpa memberitahu semua negara Uni Eropa terlebih dahulu, Costa menyatakan bahwa mereka telah melakukan diskusi yang baik dan bermanfaat untuk memperjelas semua kesalahpahaman. Yang dia maksud adalah dialog dengan Moskow. Berikut kutipannya. Saya tekankan, Uni Eropa berada di pihak Ukraina. Kami bersama Ukraina selama perang dan kami akan bersama Ukraina setelah perang. Costa juga mengakui bahwa saat ini belum ada sinyal yang dapat dipercaya tentang kesiapan Rusia untuk melakukan negosiasi serius. Dia bilang, ya, sudah berbicara dengan pihak Moskow. Pihak Moskow belum siap untuk bernegosiasi. Meskipun demikian, dia menjelaskan bahwa melalui kantornya, dia sedang bekerja untuk membangun saluran diplomatik agar Uni Eropa dapat secara mandiri memahami pesan-pesan Rusia dan secara langsung menyampaikan posisinya kepada Moskow. Namun, perilaku seperti itu dari Costa tidak disukai misalnya oleh para pemimpin Jerman dan Prancis yang sedang membangun posisi negosiasi mereka dengan pihak Moskow. Menanggapi hal itu, Antonio Costa menyatakan bahwa berbagai forum diplomatik tidak boleh saling bersaing atau saling bertentangan. Selanjutnya, ada satu kutipan lagi darinya. Tentu saja, koalisi negara-negara yang bersedia dan para pemimpinnya juga harus memainkan peran mereka dalam masalah jaminan keamanan. Pada saat yang sama, kepentingan Uni Eropa harus dilindungi oleh institusi-institusi UE sesuai dengan perjanjian-perjanjian Uni. Namun saya ingin mencatat bahwa di Uni Eropa sudah beberapa bulan ini sedang dibahas apakah sebaiknya menjalin kontak sama sekali dengan diktator botak Vladimir Putin, seperti apa bentuknya, dan siapa yang seharusnya melakukan dialog semacam itu. Jadi, selama KTT di Brussel, Presiden Prancis Emmanuel Macron dan Kanselir Jerman Friedrich Merz pada dasarnya bersikap skeptis terhadap inisiatif Antonio Costa untuk menjalin kontak dengan Kremlin langsung atas nama seluruh Uni Eropa. Kepala Dewan Eropa bertindak atas nama semua 27 pemerintah Uni Eropa. Namun, sebagian pemimpin Eropa lainnya justru mendukung dirinya. Posisinya. Artinya, Eropa saat ini benar-benar terbagi menjadi dua kubu. Sebagian mendukung gagasan Macron dan Merz bahwa Moskow harus ditekan semaksimal mungkin dan memaksa orang-orang Rusia dekil itu untuk duduk di meja perundingan. Sementara sebagian lain mengatakan Antonio Costa sudah bernegosiasi dengan pihak Moskow dengan baik, jadi mungkin tidak perlu ada tekanan. Pada saat yang sama, Perdana Menteri Polandia Donald Tusk menyatakan bahwa Polandia tidak akan pernah setuju dengan situasi di mana keputusan mengenai masalah keamanan dan hubungan dengan Rusia diambil oleh negara-negara besar tanpa melibatkan Polandia. Artinya, jika diterjemahkan ke dalam bahasa biasa, dia mengatakan bahwa jika ada keputusan yang diambil tanpa melibatkan Polandia, kami tidak akan mengakuinya. Dan disinilah, jangan sampai orang-orang Eropa justru bertengkar satu sama lain sekarang tentang bagaimana seharusnya berbicara atau tidak berbicara dengan orang Rusia. Nah, sebelumnya muncul informasi bahwa Ukraina dan Amerika Serikat melakukan negosiasi setiap hari, dan orang Amerika sudah kembali menjalin kontak tidak resmi dengan pihak Moskwa. Jadi, sudah jelas bahwa negosiasi dengan Moskwa memang sedang berlangsung. Dan di akhir, saya akan menyampaikan satu berita menarik lagi. Volodymyr Zelensky setuju dengan inisiatif Presiden Brazil Luiz Inácio Lula da Silva untuk membantu memajukan penyelesaian damai perang Rusia melawan Ukraina. Para pemimpin bertemu di sela-sela KTT G7 di Evian dan membahas dimulainya kembali diplomasi. Di sana, Lula menawarkan kontak dengan para anggota tetap Dewan Keamanan PBB, anggota tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Katanya, saya bisa berbicara dengan mereka semua.
Zelensky menyerukan kepada Presiden AS Donald Trump untuk melanjutkan mediasi dan mengatur pertemuan dengan Vladimir Putin, yang hingga kini masih ditolak oleh Kremlin. Sedangkan Lula da Silva mencatat bahwa sebelumnya Kiev tidak menunjukkan minat terhadap inisiatifnya, namun sekarang telah setuju. Dan dia sudah berbicara dengan semua pemimpin 5 anggota tetap Dewan Keamanan PBB. Di sana ada Rusia dan Tiongkok. Dan dia berniat untuk mengadakan kontak baru. Saya ingatkan, sebelumnya Lula da Silva bersama dengan pihak Tiongkok sudah pernah mengusulkan inisiatif perdamaian pada tahun 2023 hingga 2024. Namun, inisiatif itu tidak membuahkan hasil. Sekarang idenya adalah bahwa Lula da Silva benar-benar menjalin kontak baik dengan Barat maupun dengan Moskow dan Beijing. Dan karena itu, dalam kerangka Dewan Keamanan PBB, memang memungkinkan untuk menghubungkan semua pihak guna mencoba mengadakan semacam perundingan. Jadi sekarang, seperti yang kita lihat, berbagai front diplomatik benar-benar mulai bergerak agar pada musim dingin nanti bisa mencoba mengadakan perundingan yang lebih konstruktif dengan pihak Rusia. Di sini saya akan mengakhiri pembahasan. Silakan tulis pendapat dan kesimpulan Anda di kolom komentar di bawah episode ini. Jangan lupa berlangganan kanal, tekan lonceng, dan beri suka. Jika Anda ingin mendukung kerja kanal YouTube ini, Anda sudah tahu apa yang harus dilakukan. Semua tautan dan detailnya ada di sana. Cara memberikan donasi Anda ada di deskripsi video ini. Saya akan sangat berterima kasih atas dukungan apapun dari Anda. Itu saja untuk sekarang. Jaga diri Anda baik-baik. Sampai jumpa. Sampai jumpa.